keadaan sehat walafiat ya, amin. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Novita Bekti Haryo Putri dari Pendidikan Fisika FKIP Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai gaya magnetik atau biasa kita sebut dengan gaya Lorentz. Simak materinya ya. Kita masuk pada penjelasan gaya magnetik atau biasa kita sebut dengan gaya Lorentz. Kalian sudah pasti tahu apa gaya Lorentz itu. Jadi, gaya Lorentz adalah gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antar penghantar dalam medan magnet. Nah, gaya Lorentz sendiri ada 3 bagian. Untuk bagian yang pertama, ialah gaya Lorentz pada kawat lurus panjang dalam medan magnet. Yang kedua, yakni gaya Lorentz pada muatan yang bergerak. Yang ketiga, yakni gaya Lorentz pada dua kawat sejajar. Kita simak berikutnya. Baiklah, sekarang kita masuk pada gaya Lorentz bagian pertama, yakni gaya Lorentz pada kawat berarus dalam medan magnet. Gaya Lorentz sendiri biasanya ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan, di mana ibu jari sebagai arah arus, telunjuk sebagai arah medannya, dan jari tengah sebagai arah gaya Lorentz-nya. Atau kita bisa dengan mudah mengaplikasikan dengan ibu jari sebagai arah arus listriknya, keempat jari lainnya sebagai arah medannya, dan telapak tangan kanan sebagai arah gaya Lorentz-nya. Nah, persamaan yang berlaku dalam kawat lurus dalam medan magnet yakni F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin theta, di mana F adalah gaya Lorentz, B adalah medan magnetnya, I adalah arus listrik, L yakni panjang kawat berarusnya, dan theta adalah sudut yang dibentuk antara arah medannya dan gaya Lorentz-nya. Baiklah, sekarang kita masuk pada contoh soal untuk gaya Lorentz bagian pertama, di mana kita ketahui dari soal I-nya sebesar 30 ampere, B-nya 8,5 kali 10 pangkat min 4 Tesla, L-nya 5 meter, dan tetanya 90 derajat. Kenapa 90 derajat? Di situ dijelaskan bahwa penghantar tersebut berarah atau mengarah ke arah timur. Nah, sedangkan arah medannya menuju ke arah utara. Di situ arah medan dengan arah arusnya tegak lurus, jadi membentuk sudut 90 derajat. Nah, kita masukkan pada rumusnya, di mana F sama dengan BIL kali sin theta. Nah, sehingga didapatkan hasilnya 0,1275 Newton. Dan arahnya kemana? Jika arah arusnya ke arah timur dan arah medannya ke arah utara, kita anggapkan seperti ini, berarti arah gaya Lorentz-nya mendekati kita. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gaya Lorentz pada muatan bergerak. Nah, dalam hal ini kalian bisa lihat pada gambar, dan di dalam muatan bergerak kita tidak tahu arah medannya seperti apa. Jadi terdapat perjanjian tanda, di mana tanda X atau tanda silang ialah menunjukkan arah medannya menembus bidang. Sedangkan tanda dot atau lingkaran berwarna hitam itu arah medannya menembus bidang atau mendekati pengamat, keluar dari bidang. Nah, persamaan yang berlaku dalam gaya Lorentz di muatan bergerak yakni F sama dengan Q dikali B dikali V dikali sin theta, di mana F adalah gaya Lorentz, Q adalah muatan yang bergeraknya, sedangkan V adalah kecepatan bergerak dari muatan tersebut, B adalah besarnya induksi magnet, theta adalah sudut yang dibentuk dari V dan F. Di dalam gaya Lorentz pada muatan bergerak, tentunya muatan-muatan tersebut terus bergerak secara melingkar. Itu mengingatkan kita dengan hukum 2 Newton mengenai gerak melingkar beraturan.
di mana gaya Lorentz berfungsi sebagai gaya sentripetal. Nah, dalam gerak melingkar tersebut tentunya didapatkan jari-jarinya. Sehingga dari rumus yang sudah ada tadi, di mana F sama dengan Q BV sin theta, dirumuskan menjadi R sama dengan MV per BQ, di mana R adalah jari-jarinya, M adalah massa muatan tersebut, V adalah kecepatannya, B adalah besar induksi magnetnya, dan Q adalah jumlah muatan tersebut. Kita masuk pada contoh soal yang kedua untuk gaya Lorentz pada muatan bergerak. Bisa kalian baca soalnya pada slide di belakang saya. Nah, di situ kita dapatkan bahwa kita ketahui B-nya 1000 Tesla, V-nya 3000 meter per sekon, kemudian Q 1,6 kali 10 pangkat min 19 C kolom, dan sudutnya atau theta sama dengan 30 derajat. Dari mana Q kita dapat angka sekian? Kita ketahui bahwa partikel tersebut adalah sebuah elektron, dan elektron itu sudah memiliki ketetapan muatannya, nilai muatannya, yakni 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Nah, langsung saja dimasukkan pada rumus gaya Lorentz dalam muatan bergerak, di mana F sama dengan Q VB sin theta. Didapatkan hasilnya 2,4 kali 10 pangkat min 14 M. Selanjutnya kita masuk pada gaya Lorentz bagian ketiga, di mana gaya Lorentz pada dua kawat sejajar. Kalian bisa lihat pada gambar. Di situ ada dua gambar. Yang pertama, arah arusnya sama antara dua kawat sejajar tersebut. Nah, gambar selanjutnya yakni berbeda, arah arusnya berbeda. Kalian lihat, jika arah arusnya sama, maka gaya Lorentz-nya saling tarik-menarik. Sedangkan untuk arah arus yang berbeda, gaya Lorentz-nya akan tolak-menolak. Persamaan yang berlaku dalam gaya Lorentz pada dua kawat sejajar, yakni F per L sama dengan mu 0 dikali I1 dikali I2 per 2 pi A. Mengapa kita menggunakan rumus F per L? Itu digunakan jika gaya Lorentz-nya kawatnya tidak diketahui panjangnya. Jadi gaya Lorentz persatuan panjang. Tapi jika kita sudah tahu berapa panjang kawat berarus tersebut, kita bisa menggunakan rumus F sama dengan mu 0 dikali I1 dikali I2 dikali L per 2 pi A, di mana F adalah gaya Lorentz, mu 0 sudah merupakan ketetapan yang bernilai 4 pi kali 10 pangkat min 7, I1 dan I2 ialah besarnya arus listrik, L adalah panjang kawat berarusnya, sedangkan A adalah jarak antara dua kawat berarus yang sejajar. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal untuk gaya Lorentz bagian ketiga, yakni gaya Lorentz pada dua kawat berarus sejajar. Nah, kita ketahui pada soal, coba kalian baca soalnya. Di situ ada L sama dengan 10 cm. Kita rubah ke meter menjadi 0,1 meter. Kemudian A-nya atau jarak antara dua kawat tersebut yakni 20 cm, kita rubah ke meter 0,2 meter. Nah, untuk I-nya I1 dan I2 yakni sama 2 ampere. Nah, kita masukkan pada rumusnya. Di sini kan sudah diketahui L-nya. Makanya kita menggunakan rumus F sama dengan mu 0 dikali I1 dikali I2 dikali L per 2 pi A. Didapatkan hasilnya 2,4 kali 10 pangkat min 7 Newton. Untuk gaya Lorentz ini ada praktikum yang bisa kalian lakukan, tapi praktikum ini harus sepengawasan guru kalian. Nah, di mana praktikum yang bisa dilakukan yakni kita menggunakan aluminium foil sebagai penghantar atau pengganti dari kawatnya. Aluminium foil tersebut dipotong kecil saja sepanjang ini dan tipis. Nah, kemudian dialiri arus dari power supply, di mana arus mengalir dari positif menuju negatif. Kemudian dekatkan aluminium foil tersebut atau magnet tersebut pada aluminium foil, dua magnet.
Yang pertama magnet kutub utara, yang kedua magnet kutub selatan. Kalian sejajarkan. Dan aluminium foil berada di tengah-tengah dari kedua magnet tersebut. Nah, dengan begitu kalian bisa tahu atau membuktikan kaidah tangan kanan pada gaya Lorentz. Mungkin sekian dulu penjelasan dari saya mengenai gaya magnetik atau gaya Lorentz. Nah, semoga penjelasan saya ini bisa menambah wawasan kalian dan kalian menjadi lebih paham dengan gaya magnetik. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi